Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Nama saya Gloria Florin Maitimbu dengan NIM 13012131002 ingin mempresentasikan mengenai seminar proposal saya dengan judul klasifikasi tingkat keparahan jerawat menggunakan metode Kineris-Neckburn atau KNN dan Random Forest. Untuk seminar proposal ini saya dibimbing oleh dosen pembimbing saya yaitu Pak Putu Heri Gunawan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu dalam dunia kecantikan saat ini, dunia kecantikan ini terus berkembang dengan munculnya banyak klinik-klinik kecantikan yang menawarkan perawatan kulit, termasuk untuk mengatasi jerawat atau acne vulgaris yang merupakan masalah kulit yang umum terjadi pada remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Dikutip dari laman halodoc.com, Dr. Fadli Rizal Makarim menjelaskan bahwa jerawat sering muncul di daerah yang memiliki kelenjar minyak berlebih seperti wajah, leher, punggung, dan juga dada. Nah, munculnya jerawat ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu produksi sebum yang berlebihan, kemudian ada perubahan hormon, penggunaan kosmetik yang tidak sesuai, dan juga kebersihan kulit yang tidak dijaga, serta stres yang dapat memicu munculnya jerawat. Selain itu juga, Dr. Arindia Bella menjelaskan pada laman alodokter.com bahwa jerawat itu dibagi menjadi tiga tingkat keparahan. Yang pertama yaitu ringan yang dinamai dengan komedo, kemudian tingkat sedang yang dinamai dengan papula dan pastula, dan yang ketiga atau tingkat yang berat yang dinamai dengan nodul dan kista. Jerawat ini juga tidak hanya mempengaruhi fisik, namun juga mempengaruhi mental dari pasien itu sendiri. Untuk itu, tingkat keparahan jerawat itu berpengaruh terhadap bentuk penanganan atau jenis perawatan yang akan diberikan oleh para ahli di klinik-klinik kecantikan kepada para pasien. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan teknologi yang mampu untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi jerawat berdasarkan tingkat keparahannya. Penelitian mengenai klasifikasi tingkat keparahan jerawat ini sudah pernah dilakukan sebelumnya. Salah satunya yaitu oleh Rianto dan Rizdo yang menyimpulkan bahwa nilai akurasi pada model yang dikembangkan untuk mengklasifikasi tingkat keparahan jerawat menggunakan metode CNN itu memiliki akurasi yang tinggi, yaitu sebesar 92%. Terdapat juga penelitian mengenai implementasi YOLO versi 5 oleh Yulia dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa model versi 5 ini berhasil mendeteksi jerawat pada wajah secara real-time dengan tingkat keakuratan yang memadai. Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan metode yang berbeda, yaitu menggunakan metode Kineris-Neckburn atau KNN dan juga Random Forest dengan bantuan model YOLO versi 8 untuk mendeteksi daerah wajah yang memiliki jerawat. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para ahli di klinik kecantikan untuk mengatasi masalah jerawat dengan memberikan penanganan yang tepat berdasarkan tingkat keparahan yang secara akurat. Selanjutnya yaitu berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal ini yaitu yang pertama, bagaimana tahapan melakukan pre-processing data yang dilakukan untuk mengklasifikasi tingkat keparahan jerawat. Yang kedua yaitu bagaimana cara mengimplementasikan algoritma Kineris-Neckburn dan Random Forest dalam mengklasifikasi tingkat keparahan jerawat. Yang ketiga yaitu bagaimana performasi antara metode Kineris-Neckburn dan Random Forest dalam mengklasifikasi tingkat keparahan jerawat. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan dari penulisan proposal ini yaitu yang pertama, menjelaskan tahapan dalam melakukan preprocessing data yang akan digunakan untuk mengklasifikasi tingkat keparahan jerawat.
Yang kedua yaitu mengimplementasikan algoritma KNN dan random forest dalam mengklasifikasi tingkat keparahan jerawat. Yang ketiga yaitu menganalisis dan membandingkan performasi antara metode KNN dan random forest dalam mengklasifikasi tingkat keparahan jerawat. Selanjutnya yaitu ini merupakan tahapan rencana kegiatan yang akan dilakukan selama penelitian ini. Yang pertama yaitu ada studi literatur, kemudian pengumpulan data, kemudian ada pre-processing data, implementasi algoritma, analisis hasil algoritma, dan yang terakhir yaitu penulisan laporan. Selanjutnya itu studi literatur, di mana menurut Sinder pada tahun 2019 mengatakan bahwa studi literatur memiliki peran yang penting dalam semua jenis penelitian yang berfungsi sebagai dasar dalam pengembangan pengetahuan, membuat pedoman, dan memunculkan ide baru untuk penelitian dari teori di masa depan. Untuk itu, pada penelitian kali ini, saya ingin mengambil beberapa jurnal yang akan saya review untuk sebagai dasar dari penelitian ini. Yang pertama itu ada jurnal dari Adiguna dan kawan-kawan mengenai identifikasi tingkat keparahan jerawat yang menggunakan metode CNN dan mendapat tingkat akurasi yang cukup baik yaitu sebesar 75%. Selanjutnya ada Yulia dan Jamain di mana mereka mengimplementasikan YOLO versi 5 dalam mendeteksi jenis jerawat pada wajah. Selanjutnya, mereka juga menggunakan confusion matrix sebagai evaluasi model dan menghasilkan nilai akurasi, precision, recall, dan F1 yang cukup tinggi. Penelitian yang ketiga ada yaitu dari Rianto dan Risdo, di mana mereka sama juga mengembangkan model klasifikasi jenis dan tingkat keparahan jerawat, namun menggunakan metode CNN dan memiliki nilai akurasi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 92%. Penelitian yang selanjutnya yaitu mengenai dari Adrian dan kawan-kawan, di mana mereka membandingkan algoritma random forest dan KNN dalam mendeteksi kanker serviks dan memiliki nilai akurasi yang baik yaitu 87% untuk random forest dan 90,6% untuk model KNN. Dan yang jurnal yang terakhir atau penelitian terakhir yang saya ambil yaitu berdasarkan dari Rahman dan Amri, di mana mereka sama juga membandingkan hasil klasifikasi data iris menggunakan metode KNN dan random forest dan menghasilkan tingkat akurasi yang cukup tinggi yaitu 97% untuk KNN dan 100% untuk random forest. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode yang saya gunakan, yaitu metode yang pertama yaitu Kineris Netboard, di mana metode ini merupakan algoritma machine learning yang diterapkan juga untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi. Algoritma KNN ini juga digolongkan sebagai supervised learning karena hasil query instance yang baru diklasifikasi berdasarkan mayoritas dari kategori K terdekat, sehingga kelas yang paling banyak muncul nantinya itu akan menjadi kelas dari hasil klasifikasi tersebut. Jadi untuk konsep dasarnya sendiri, dia melakukan klasifikasi berdasarkan jarak terdekat suatu data dengan data yang lain. Nah, kedekatan jarak itu akan dihitung menggunakan jarak Euclidean yang rumusnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya ini merupakan langkah-langkah dalam menghitung Kineris Netboard, di mana yang pertama yaitu menentukan jumlah tetangga K yang akan digunakan, kemudian hitung jarak antara data baru dengan setiap data dalam kumpulan data latih menggunakan jarak Euclidean tadi. Selanjutnya yaitu kita memilih K titik terdekat untuk menentukan kelas data baru berdasarkan mayoritas tetangga. Metode selanjutnya yaitu metode random forest. Sama seperti metode KNN, metode random forest juga merupakan salah satu metode dalam machine learning yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi, namun dalam ukuran yang cukup besar. Random forest ini termasuk dalam jenis ensemble learning, di mana dia menggunakan metode bagging atau yang dikenal sebagai bootstrap, yang merupakan proses untuk menggabungkan beberapa pengklasifikasi untuk menyelesaikan masalah yang kompleks sehingga dapat meningkatkan kinerja model dan juga dapat mengurangi overfitting. Untuk langkah-langkah dari
dari metode random forest ini, yaitu yang pertama, kita dapat memilih sampel acak dari data set atau data pelatihan, kemudian kita membuat pohon keputusan atau yang biasa disebut dengan decision tree. Selanjutnya itu kita melakukan pemungutan suara dengan merata-ratakan decision tree menggunakan bagging yang seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya itu kita memilih hasil prediksi yang paling banyak dipilih sebagai hasil prediksi akhir. Selanjutnya ini merupakan perancangan sistem yang akan dilaksanakan untuk meneliti penelitian ini, di mana dimulai dari studi literatur, kemudian akan mencari dataset, selanjutnya itu melakukan preprocessing dataset, selanjutnya data splitting, selanjutnya yaitu object detection menggunakan YOLO versi 8, dan kemudian membangun model KNN dan random forest, dan melakukan pengujian dengan menggunakan matriks evaluasi yang relevan, dan juga yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Selanjutnya kita akan menjelaskan masing-masing dari step dalam perancangan sistem tadi. Yang pertama yaitu terdapat dataset, di mana dataset yang saya gunakan ini bersumber dari website Kaggle dan terdiri dari 1.833 gambar jerawat dan memiliki gambar tingkat keparahan dan ukuran dan juga rotasi yang berbeda-beda. Selanjutnya, setelah sudah mendapatkan dataset yang ingin digunakan, langkah selanjutnya yaitu melakukan preprocessing dataset. Dalam tahap preprocessing dataset ini terdapat beberapa langkah, yaitu membersihkan data, melabelkan data, mengubah ukuran gambar menjadi 420 x 420 piksel, melakukan augmentasi dan juga normalisasi pada dataset. Tahap preprocessing yang sudah saya lakukan yaitu membersihkan data dengan menghapus gambar yang duplikat atau yang sama sejenis, dan juga menghapus gambar yang memiliki resolusi yang kurang baik, sehingga pada saat ini dataset yang digunakan yaitu sebesar 1.265 gambar. Setelah melakukan pembersihan data, tahap yang sudah saya lakukan juga yaitu melakukan pelabelan data dengan menggunakan aplikasi RoboFlow, di mana aplikasi untuk melabelkan data. Dalam aplikasi ini saya membaginya menjadi 3 tingkatan keparahan, yaitu yang pertama kelas Acne 1 yang ditandai untuk tingkat yang ringan dan mendapat bounding box yang berwarna merah. Selanjutnya yaitu kelas Acne 2, yaitu kelas dengan tingkat yang sedang dan ditandai dengan bounding box berwarna hijau. Dan yang terakhir yaitu tingkat keparahan yang tinggi atau yang besar dengan kelas Acne 3, ditandai dengan kelas Acne 3 dan mendapat bounding box yang berwarna ungu. Nah, setelah melakukan pelabelan, maka dataset tersebut akan diekspor dalam format YOLO sehingga dapat digunakan untuk melatih model YOLO versi 8 dalam mendeteksi objek jerawat pada gambar. Selanjutnya itu kita melakukan data splitting, di mana data splitting ini membagi antara data training dan juga data testing. Data training sebesar 80% untuk melatih model KNN dan random forest, dan juga data training sebesar 20% untuk melakukan uji kepada model yang sudah dilatih sebelumnya. Tahap selanjutnya yaitu di sini ada object detection menggunakan atau mendeteksi objek menggunakan model YOLO versi 8, di mana model ini digunakan untuk mendeteksi objek jerawat pada gambar dari struktur seperti arsitektur arsitektur YOLO seperti ini, di mana memiliki komponen-komponen utama yaitu seperti backbone, neck, dan head. Nah, ini yang digunakan dan akan diproses untuk dapat mendeteksi gambar jerawat. Nah, YOLO hasil dari model ini akan digunakan untuk input dalam mengimplementasi model KNN dan random forest pada tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu kita membangun model KNN dan random forest. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Kinary Snake Board atau KNN dan random forest, dan dilatih menggunakan data training yang telah disiapkan sebelumnya agar model tersebut itu dapat mempelajari pola-pola dan karakteristik dari objek dengan baik, sehingga pada saat melakukan evaluasi nanti model dapat mengenal dari
pola-pola yang sudah dilatih sebelumnya menggunakan data training. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi model. Nah, evaluasi model ini dilakukan dengan menggunakan confession matrix untuk menganalisis hasil pengujian model serta melihat akurasi dan kinerja dari model yang sudah dibangun. Elemen utama dari confession matrix itu tersebut ada true positif, ada true negatif, kemudian ada false positif dan juga false negatif. Nah, selanjutnya confusion matrix itu digunakan untuk menghitung nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score dengan rumus mereka masing-masing dan nilai itu yang akan digunakan sebagai pembanding antar kedua model tersebut. Setelah mendapatkan nilai mereka, maka hal tersebut itu dapat menjadi kesimpulan dan dapat mengakhiri penelitian ini serta memberi rekomendasi untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai klasifikasi tingkat keparahan jerawat berdasarkan dengan menggunakan metode KNN dan random forest. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.